Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Air adalah sebuah keajaiban di planet ini. Ibarat tubuh, ia adalah darah yang mengalir dan membuat setiap bagian organ berfungsi dan bergerak. Seperti halnya sungai yang menjadi urat nadi kehidupan semesta, di mana peradaban dan kebudayaan manusia tumbuh di sepanjang alirannya. Sungai menjadi sumber air bersih serta sumber pangan. Mungkin masih ada sebagian dari kita yang belum benar-benar memahami pentingnya aliran sungai. Ironisnya, ada juga yang masih menganggap bahwa sungai adalah tempat pembuangan limbah ataupun sampah. Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai. Namun sayangnya saat ini banyak sungai yang mulai rusak akibat bencana alam maupun ulah manusia yang tidak menjaga kelestariannya. Padahal kerusakan ekosistem sungai kelak akan berdampak besar pada kehidupan manusia serta satwa dan tumbuhan yang menggantungkan kehidupan pada sungai. Ini adalah Selokan Mataram yang dibangun pada era pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Secara geografis, Selokan Mataram melintas di 3 kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selokan Mataram memiliki panjang 31,2 km. Pembangunan kanal irigasi ini dilakukan pada era Raja Keraton Kasultanan Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kala itu, salah satu tujuannya adalah menghindari warga Jogja untuk dipekerjakan paksa oleh tentara Jepang yang dikenal dengan Romusa. Berpikir cerdik dan bijak, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 melaporkan kepada Jepang bahwa Yogyakarta adalah daerah tandus dan hasil buminya hanya berupa singkong. Dengan laporan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengusulkan kepada Jepang agar warga Jogja diperintahkan untuk membangun sebuah saluran air yang menghubungkan Kali Progo yang berada di sisi barat dan Sungai Opak di sisi timur. Dengan demikian, lahan pertanian di Yogyakarta yang kebanyakan lahan tada hujan dapat dialiri pada musim kemarau, sehingga mampu menghasilkan padi dan bisa memasok kebutuhan pangan bagi tentara Jepang. Ternyata usulan Sri Sultan disetujui Jepang dan terbebaslah warga Yogyakarta dari Romusa karena dialihkan untuk membangun saluran air yang sebenarnya untuk kemakmuran warga Jogja sendiri. Romusa memang berat sekali itu, banyak yang meninggal, banyak yang tidak kembali, hilang karena kerja paksa dan banyak tersiksa ya. Nah, sangat mengerikan dan oleh karena itu Pak Sultan Hamengkubuwono memiliki strategi politik. Jadi pertama sebetulnya itu alasan politik ya. Politik untuk menghindari penyerahan tenaga Romusa, tenaga kerja paksa pada Jepang, pemerintah Jepang. Ya, agar rakyat Jogja selamat ya, dibebaskan dari tugas itu. Dengan demikian harus mempunyai strategi taktik politis
Tapi yang kebetulan Sultan mempunyai alasan taktis strateginya bersifat ekonomis dan sosial, yaitu menyelenggarakan sebuah program pekerja yang mengerahkan tenaga rakyat untuk bekerja secara gotong royong, membangun pekerjaan yang dikerjakan secara panjang, yaitu membuat saluran irigasi dengan alasan yaitu untuk memperluas area pertanian di Yogyakarta yang penduduknya sebagian besar petani, tetapi kekurangan lahan, karena itu menderita kemiskinan. Konon Sultan menyerahkan data statistik yang direkayasa, yang menunjukkan bahwa penduduknya padat, perlu makan, tapi areal persawahan kecil. Oleh karena itu Sultan mengusulkan mempunyai program untuk membuat pekerjaan pembangunan perluasan areal persawahan dengan membangun irigasi untuk perluasan sawah itu. Tidak ada penolakan pemerintah Jepang atas usulan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atas usulan yang diberikan. Segala upaya dilakukan agar rakyat Yogyakarta terbebas dari Romusa. Ini adalah salah satu bukti bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 benar-benar melindungi rakyatnya. Rupanya tidak, Jepang rupanya menerima, ya, saking halusnya model cara Sultan menyampaikannya, ya, gitu ya. Ya, karena dengan data statistik, walaupun statistiknya itu katanya rekayasa, dibuat yang jelek sekali, yaitu ya jumlah penduduknya, lalu areal sawahnya, padinya diperoleh berapa, dan banyak mengancam kelaparan. Di sisi lain, ada cerita rakyat yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga pernah bertutur, Yogyakarta bisa makmur jika Sungai Progo dan Sungai Opak bersatu. Hal tersebut mungkin ada benarnya, namun kedua sungai tersebut bukan bersatu secara alami, melainkan disatukan melalui saluran air, yaitu Selokan Mataram. Dan kenyataannya, saluran atau kanal air ini mampu mengairi ribuan hektar lahan pertanian pada saat musim kemarau. Selokan Mataram berhulu di Sungai Progo. Di sini terdapat sebuah saluran yang membagi aliran air. Yang pertama dialirkan ke Selokan Mataram, dan yang kedua dialirkan ke Selokan Van der Wijk. Keberadaan saluran air atau sungai mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ekosistem alam. Tak dapat dipungkiri bahwa air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk di bumi. Alam sudah memberikan segalanya, sudah sepantasnya kita merawat. Kini, manfaat keberadaan selokan dapat dirasakan oleh seluruh warga, utamanya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Dan tak hanya itu, sebagian warga pun juga membuka ruang usaha di sepanjang Selokan Mataram.